Shalom buat kita semuanya, selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua merasakan kehadiran Allah di tempat ini, amin. Kalau Tuhan hadir tuh rasanya gak mau minta apa-apa lagi. Karena ketika dia dekat dengan kita, itu aja udah melegakan hati kita. Betul gak? Masalah sih tetap ada. Dia gak janji kalau kita datang sama Tuhan dan masalahnya selesai semua. Kadang nggak diizinin selesai karena memang perlu waktu buat kita semua diproses. Bukan masalah dia sanggup nggak sanggup, tapi kita yang diproses. Amin. Saudara, satu pagi saya sedang menyiram tanaman. Saya punya satu tanaman itu warnanya merah darah, bagus banget gitu. Dan tapi saya lihat kok daunnya nggak pernah nambah. Sekian lama saya udah coba ganti. Saya kasih yang sekam, saya coba cari tahu gimana merawatnya. Tapi ternyata nggak nambah-nambah daunnya, boro-boro keluar bunga, daunnya aja nggak nambah, gimana mau keluar bunga gitu. Sampai satu hari waktu saya mau tambahin tanah ke beberapa tanaman, saya mulai congkel, ternyata saudara, akarnya itu di luar, jadi nggak masuk ke dalam, masuk sih, cuman kalau saya angkat bisa keangkat gitu loh. Jadi dia kelihatan hidup di tanaman itu, di pot itu, tapi sebenarnya akarnya nggak dalam. Itu yang bikin daunnya nggak pernah nambah banyak, padahal kalau daunnya nambah banyak makin bagus, dan nggak pernah ada bunganya. Kelihatan nempel di pot, dirawat setiap hari, tapi akarnya itu nggak dalam, jadi dia bisa diangkat. Kelihatannya hidup, tapi saya mau kasih tahu, tanaman yang akarnya itu tidak ke dalam, itu udah dipastikan akan mati. Betul nggak? Akan mati. Kelihatannya indah. Ada di satu kelompok tanaman yang lain. Dirawat oleh perawat yang sama. Dikasih pupuk yang sama. Tetapi masalahnya kalau akarnya nggak dalam, mungkin yang lain akan tumbuh bagus, tapi dia akan mati. Nah, waktu itu datang, saudara, enaknya pengkhotbah begitu. Dapat inspirasi. Terus saya pikir gini, Tuhan, hidupku ini akar tanamannya tuh, akar hidupku ini tuh masuk ke dalam apa enggak ya? Jangan-jangan aku tuh kelihatan melayani, kelihatan jadi hamba Tuhan, tapi sebenarnya aku tuh nggak membiarkan akar hidupku itu masuk sampai ke dalam. Kelihatannya hidup, kelihatannya indah, tapi sebenarnya tidak mencapai maksud tujuan untuk dia ada. Kita belajar ya beberapa minggu yang lalu, kita hidup itu untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan tujuan kita. Dan tujuan Tuhan tidak pernah merugikan engkau dan saya. Katakan amin. Karena dia Allah yang maha baik. Haleluya. Coba lihat dari situ saya baca Matius 13. Tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saya belum kasih tema. Biarin nanti multimedia aja yang kasih tema. Kasih PR sekali-sekali ya. Kurang banyak apa PR-nya? Perumpamaan tentang seorang penabur ini bukan temanya ya. Coba kita baca Matius 13 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. Oke, 2 ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Langsung tumbuh nggak dia? Tumbuh dong. Iya nggak? Tumbuh, ditaburi. Ini kan perikop tentang perumpamaan seorang penabur. Dia keluar pagi-pagi, dia membawa benih, dia menabur. Nah, yang kita baca adalah bagian yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada tanahnya tapi nggak banyak. Dan ayat ini mencatat benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Anda tahu nggak, kadang-kadang orang yang kelihatan tuh langsung wah gitu, itu emang tanahnya tipis, nggak banyak pertimbangan. Ada orang yang dengar firman tuh ya, dia ngeliatin kita gitu, pengkhotbah aja sampai salting. Dia ngeliatin, nggak ada yang salah karena dia jenis tanahnya yang tebal, dia merenungkan. Jadi saya juga belajar jadi pengkhotbah tuh nggak salah sangka. Katakan haleluya. Jadi kalau Anda memandang saya sekarang nggak bilang, ngapain sih lu nggak percaya apa? Lu nggak percaya sih sama gua kalau gua khotbah? Saya suka bilang, kalau abang yang khotbah kayaknya langsung ditelen. Kalau saya yang khotbah kayaknya dicernanya susah gitu. Ternyata gini saudara, ada orang-orang memang itu bagus.
Saudara jangan terimanya langsung, yo haleluya. Masalahnya, hidup ini gak hanya di tempat ibadah doang, katakan amin. Kita bisa haleluya meloncat di sini, pertandingan kita gak di sini. Salam kanan kiri bilang pertandingan kita gak di sini. Gak kenceng-kencengan amin, tapi perlu bilang amin. Amin. Nah ini tanahnya tipis, jadi langsung tumbuh. Lihat artinya saudara. Ayat ini bilang gini, sesudah matahari terbit, langsung layu. Dia cuma tumbuh di masa yang sejuk, katakan di masa yang sejuk. Di udara pegunungan, angin sepoi-sepoi. Jangan sampai datang matahari yang terik, yang menyakitkan. Gak tahan aku. Waktu saya ngomong gini aja, Anda tuh, itu gue bukan ya, gitu kan. Kita tuh saya pengen, hidup sama Tuhan itu enaknya ya, gaji naik terus, ya kan. Ada yang traktir, ya kan. Mau punya rumah langsung ada yang kasih rumah. Suami setorannya berlipat ganda, istri-istri. Oh haleluya. Tapi masalahnya hidup ini gak bicara angin sepoi-sepoi. Ada matahari terik. Yang ulangan, yang pelajar dapat nilainya bagus, ya kan. Tau-taunya disuruh remet. Padahal aku melayani. Aku latihan. Yang kuliah, aduh skripsinya kok nggak pernah di ACC. Itu seperti tanah berbatu. Karena matahari terbit, padahal matahari itu bagus. Katakan matahari itu bagus. Anda tahu nggak, tanaman itu perlu tumbuh itu kena matahari. Matahari itu vitamin. Tapi buat yang gak berakar, matahari itu menyakitkan. Anda tahu nggak? Pergumulan itu bagus buat engkau dan saya. Katakan amin. Makin engkau menyelesaikan pertandingan pergumulanmu, engkau sedang ngumpulin trofi, piala. Tapi banyak kita kalau ada pergumulan, oh, Tuhan di mana engkau? Tuhan bilang, gua nggak pernah kemana-mana. Betul nggak? Coba lihat ayat ini, Matius 13 ayat 20-21. Ini artinya pengertian yang diberikan Tuhan sendiri kepada murid-murid. Saya percaya waktu saya sampaikan ini, Anda boleh cek gitu. Matahari itu bagus, terik itu bagus. Lagunya tadi bilang, kesesakan. Engkau nggak akan tahu namanya pengharapan yang sesungguhnya kalau engkau nggak lewati namanya kesesakan. Ngomong aja gitu. Tapi kesesakan, nunggu pertolongan. Waktu engkau ditinggalkan sendiri dan engkau ketemu dengan Tuhanmu. Wah, itu ciami. Iman ini ya saudara, seperti tubuh ini. Otot rohani kita ini harus dilatih. Kalau dulu engkau mengangkat pergumulan, misalnya tentang kalau nilai. Dulu mungkin engkau bergumul untuk nilai 10.000, naik 100.000. Naik 1.000.000, 0 aja ditambahin, nggak banyak-banyak kok nambahnya. Ya, saudara dengar, saya kalau ada orang nanya, berapa harganya segini? Iya nanti aku transfer, saya suka bilang, ya lebihin lah, nggak banyak-banyak, 0-nya aja lebihin, nggak usah banyak. Pergumulannya naik 100 juta, naik 1 M, itu lewat latihan. Nggak pernah ada orang bisa mengelola uang 5 miliar kalau dia nggak bisa mengelola 5 juta. Satu survei diadakan saudara, seorang yang tadinya kaya raya tiba-tiba bangkrut. Dan ada satu orang yang dari gelandangan, orang miskin tinggal di bawah jembatan dapat lotre 5 miliar. Ditunggu saudara, 6 bulan kemudian atau setahun kemudian, yang bangkrut ini berusaha kerja karena dia mantan pengusaha. Dia hubungin relasinya, dia berjuang. 1 tahun kemudian dijumpai yang bangkrut ini kembali ke rumahnya. Gimana yang gelandangan? Dia balik lagi ke tempatnya juga. Kenapa? Karena dia nggak biasa mengelola yang besar. Betul nggak? Kalau ngelola yang kecil aja nggak bisa, gimana ngelola yang besar? Haleluya. Kok larinya ke situ ya? Matius 13 ayat 20-21. Ayo kita bangkit berdiri dulu. Kita ini punya pohon kehidupan. Bisa kelihatan tumbuh, tapi satu hari ketika penindasan datang,
kelihatan yang akarnya kokoh ditanam apa enggak. Kalau waktu sejuk semua bisa bertahan. Bilang kanan kiri, kalau sejuk semua bisa bertahan. Bilang juga, termasuk dirimu darling. Kalau engkau sama istrimu, Hasian. Waktu aku kasih setoran banyak, kau pasti bertahan di sisiku. Oh begitu. Tapi kalau hari terik datang, saudara, waktu dulu gereja kita di demo, itu nggak enak banget loh. Tapi ada loh, saya dikuatkan banyak orang yang nggak sama-sama waktu itu. Tapi sibuk dia nelponnya, gimana kak? Gimana? Aman. Coba lihat Matius 13 ayat 20-21. Baca sama-sama. 2 ya. Benih yang Tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tunggu sebentar. Berarti kita nggak usah nerima firman dengan gembira dong. Gimana? Kita harus tetap menerima firman dengan gembira. Katakan amin. Amin. Lanjutkan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Haleluya, silahkan duduk. Akan datang waktunya penindasan datang, bukan cuma kepada pendeta, kepada ibu rumah tangga, kepada anak sekolah. Semua kita kebagian penindasan. Makanya jangan saudara bangun akar hidupmu itu ketika penindasan datang. Aku sih hidupku baik-baik aja. Lu gak tahu aja sebentar lagi. Kak, jangan disumpahin dong. Bukan disumpahin. Kan tadi saya bilang, makin kita dipercaya, otot rohani kita dilatih, kita makin naik level. Katakan amin. Amin. Banyak orang tuh ya saudara, ketika ngelihat seseorang pejabat gitu ya, disuruh duduk di depan di tempat terhormat, kita tuh kayak ngebatin gitu ya, enak banget ya dia ya, kalau datang langsung dibukain jalan, duduk di depan, sementara kita udah desek-desekan gak dikasih kursi. Tapi kan kita nggak tahu pertandingan dia untuk mencapai posisi itu, betul nggak? Apa ini saudara, akar dari sebuah pohon itu menentukan kesehatan dan buah yang akan dihasilkan. Akar hidup kita nih menentukan kesehatan iman dan jasmani kita. Katakan amin. Bagaimana mungkin seorang saudara bisa menghasilkan buah? Jangankan buah, hidupnya aja nggak indah dilihat. Benar nggak? Tanaman tadi kan saya bilang daunnya aja nggak nambah, gimana ngomong bunga? Boro-boro ngomongin buah dari hidup kita, indah aja enggak. Anda tahu nggak yang kurang indah itu? Kalau isinya keluhan mulu. Siapa yang mau deket dengan orang yang isinya ngeluh mulu? Ada nggak? Iya, aku seneng lu deket kamu. Kenapa? Karena kamu suka ngeluh. Jadi aku senang. Ada yang begitu? Loh, kok kayaknya Kak Ges ini Pak Pendeta senang. Karena Pak Pendeta harus senang dengan segala jenis. Kalau hidupmu itu, saudara, nanti kita akan sampai di poinnya. Terus ditanam ini bicara masuk di kedalaman. Nggak pindah, nggak lari. Stay di situ. Mau terik matahari, mau hujan, mau geledek, dia ada di situ. Hidupnya tuh isinya apa sih? Positif. Auranya positif, bukan aur-auran. Betul nggak? Dia dianiaya aja ya saudara. Dia bisa lihat, oh ntar lagi ada jalan keluar. Amin. Ingat kan si murung dan si ceria ya. Pernah Pak Pendeta kasih tahu ya. Si murung, saudara, dikasih hadiah handphone. Mungkin iPhone yang Pro Max ya. Berapa itu? Nah, yang harganya mungkin belasan juta, beberapa lah, saya nggak tahu. Pro Max ya. Ya udah Pro Max. Pro Max atau Pro Max. Dibeliin handphone yang mahal. Dia tuh mikir. Malah tetap murung. Kenapa? Padahal orang tuanya kasih yang terbaik. Dia mikirnya apa? Nanti kalau hilang gimana? Kalau naik bus gimana? Nanti kalau dipinjem temanku gimana? Bayangin, dikasih yang terbaik tapi murung, betul nggak? Tapi si ceria, ingat ya dikasih apa? Kotoran kuda, bau, dikasih, dibungkus, pas dibuka, tetap ceria loh dia. Kenapa? Dia bilang gini, oh aku percaya nih, makasih ya papi, mami. Karena kalau ada kotorannya berarti ada kudanya.
Haleluya. Amin. Bayangin kalau anak-anak Tuhan ngelewati pergumulan, engkau akan tahu mengucap syukur. Terik matahari, makasih engkau bikin tulang-tulang rohaniku makin kuat. Haleluya. Wah, vitamin D aku gak perlu konsumsi lewat minum. Orang udah disinari sama matahari. Wah, kalau kita jemaat semua begini, saudara. Setan takut sama kita. Dia akan bilang, dia gak usah didatengin lah. Habis kita. Kali ini jangan, dia mah jangan didatengin, ditemenin aja. Coba lihat saudara, apa yang terekspresi ya dari hidup kita nih? Dari hati, katakan dari hati. Akar hidup kita nih dari hati. Anda marah, Anda happy, ngeluh, itu semua dari hati. Amsal 24, coba buka. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. 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 Perbuatan kita adalah pancaran kondisi hati kita. Kalau engkau menolong orang lain, itu pancaran kondisi hatimu clean, bukan masalah banyak uang. Katakan amin. Saudara, kehidupan yang sehat itu terpancar dari hati yang sehat. Kehidupan yang sehat tuh, nggak ada kebencian, nggak ada marah, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Itu terpancar kehidupan yang sehat. Tapi why orang yang saudara nggak aman dengan dirinya? Ada orang yang kadang-kadang ya saudara, dia nggak pengen saudara disaingi orang. Orang punya apa dia terganggu. Lihat nggak ibu-ibu komplek yang gitu? Pi, belilah, gantilah mobil. Cuman mobil kita ini yang warnanya agak buram-buram katanya. Mobil orang lain tuh udah ganti. Atau mungkin gini, enggak sih kak, aku sih enggak gitu. Tapi mungkin ya saudara, waktu kita ngalami kekurangan, kita tuh bisa bilang orang, ih mereka kok enak banget sih. Saudara, orang yang nanti ya, orang yang ditanam di pelataran rumah Tuhan tuh ya, makin dalam dia, makin gak bisa kedeteksi dia ada duit gak ada duit loh. Katakan amin. Kok saudara langsung takut sih? Ya jangan dong kak, nanti kelihatannya aku punya duit mulu, dimintain mulu. Anda harus bersyukur. Katakan haleluya. Hei orang-orang kaya. Kenapa langsung takut kalau kelihatan kau punya duit? Apalagi dideketin sama kakak. Habis lah aku katanya. Saya selalu bilang begini ya saudara. Ada orang-orang yang menganggap saudara, kalau ada, saya nggak ngomong di gereja, di tempat lain. Oh di sini udah baik semua. Anda jangan tertawa tertuduh dong. Biasa aja. Saya lihat ya saudara. Misalnya nih, ada kondisi di keluargamu lah. Kayaknya gue mulu yang bayar gitu misalnya. Itu tergantung tanah hatimu baik apa enggak. Akarmu tuh sehat apa enggak. Kalau orang yang akarnya sehat tuh, ketanam di dalam. Dia percaya mata Tuhan ngelihat kok semua. Waktu dia disuruh membayar lebih, sementara dia juga berjuang untuk bayar lebih. Bukan lagi kelebihan uang, bukan. Tapi dia harus bayar, sementara dia lihat yang lebih sibuk menyenangkan dirinya. Saudara, kalau akarmu ditanam di pelataran bait Allah, engkau percaya firman Tuhan. Tuhan yang kusembah, Tuhan yang melihat dan tidak pernah berhutang. Itu yang membuat engkau akan bilang gini, oh kalau aku menabur lebih, aku pasti dapat lebih. Dan nggak ngomong begitu juga, aku tuh berbahagia bisa menabur lebih. Karena kebahagiaanku bukan waktu menuai, kebahagiaanku waktu aku dipercaya oleh Tuhan. Kalau engkau memberi lebih, engkau menolong lebih, engkau tuh sedang dipercaya oleh Tuhan. Saya suka bilang sama orang yang kalau bagaimana gitu, terganggu sukacitamu, saya bilang. Emang duitmu dari mana? Dari Tuhan, betul gak sih? Emang kalau duitmu kecil baru dari siapa? Dari Tuhan ya? Kalau gede? Ya dari aku lah. Colek kanan kiri, bertobat. Waktu naik busway, bawa nama Tuhan. Giliran bawa mobil sendiri lain lagi. Saudara lihat, dari dalam hati terpancar
kehidupan. Saudara yang sakit nih ya, hati yang sakit nih, akar yang sakit itu, ciri-cirinya nih, coba dicek ya. Cepat capek, ya kan? Haleluya. Saudara, waktu saya siapin ini aku juga tertuduh kok. Kadang-kadang kita suka alasan umur ya Om ya. Pinggang cekot-cekot gitu. Kami suka bilang ya, kalau mama kami nih, aduh sakit ininya, ininya, ya kan. Gula darah naik, kolesterol tinggi, tensi tinggi, ya kan. Kami berdua udah bilang gini, itu cuma satu obatnya yang menetralkan dalam sekejap. Anda tahu apa? Salompas merah. Anda tahu salompas merah? Soekarno-Hatta itu penting ada di situ. Apalagi kalau lembarnya agak banyak. Cepet langsung normal semua ukuran. Katakan haleluya. Anda kok nggak sensitif ya? Ciri-cirinya cepat letih. Aku nggak Kak. Oke, yang kedua, apatis. Hidupku makan gini-gini aja. Yang diberkati mah dia-dia aja. Ciri yang lain, nggak peduli. Mau ada apa kek, emang gue pikirin. Ngurus diri gue aja gue nggak bisa. Suruh orang nih, besuk. Kamu besuk dong temennya nih, Jovan and the Gang. Anak-anak remaja, jangan keenakan mikirin diri sendiri. Besuklah orang sakit. Amin. Dia sambil dilihat dia terpaksa amin kan, manggut-manggut. Gak apa-apa, enak di rumah sendiri. Jangan sibuk ya Dimas ya. Emang kuliah repot banget gitu, gak bisa besuk temennya satu. Coba kalau naksir si Maimunah, kau besukin dia. Kena aku, maaf ya. Bener gak? Saudara, apatis, cuek, gak peduli. Diumumin dari sini. Si Udin udah sekarat, gak ada kau doakan. Katakan haleluya. Kalian ketawa, padahal itu beneran. Bener gak? Diumumin dari mimbar. Si Udin sedang sekarat. Kita kadang-kadang yang lebih bahaya lagi, tuh langsung cepat kasih jempol. Sep, tapi gak didoain. Bilang kanan kiri, tobat woi, tobat. Itu ciri akar pohon rohaninya sakit. Katakan amin. Kok enak loh hari ini aku. Khotbahnya seger ya. Ya Pak. Jangan ketawa aja kau Pak. Kau pun. Saudara yang sehat nih cirinya. Bergairah. Wah kalau ada misalnya doa malam. Saudara ya. Aduh itu orang sakit. Nanti mau diumumin kan doa malam. Kita lihat reaksinya. Sakit apa sehat. Saudara orang yang ngumumin doa malam itu ya. Dia penuh keyakinan dan iman. Tapi terganggu imannya kalau ngeliat. Coba diumumin. Nanti kita ada yang ulang tahun. Ada makan. Yes! Langsung gitu. Makan. Syukuran. Bergairah. Yang kedua. Penuh keyakinan. Dia yakin kok. Kita ngomong kita akan beli ruko, kita akan beli gereja, kita akan bangun gereja. Kita, ya ampun makan aja udah ngep-ngep nih gereja ngapain pakai ngomong beli gedung. Itu sakit saudara. Karena kita harus tahu kita sedang mengikuti Tuhan kok. Amin. Cirinya lain, salah satunya ya saudara, tetap sukacita. Katakan haleluya. Dia sukacitanya nggak diukur dari tanggal. Kok ada yang langsung meluap gitu. Dari tadi kalem loh. Dengar firman kalem. Tapi sukacitanya gak diukur dari tanggal. Katakan amin. Pengusaha-pengusaha sukacitamu gak diukur dari order. Terpaksa ku tahan mukaku daripada aku disebut namanya ya kan. Katakan haleluya. Saudara coba lihat. Yeremia 17 ayat 9. Ini yang poinnya.
Hati manusia tuh licik. Padahal Anda tahu, hati itu menentukan akhir kita tuh, poinnya berapa. Kita bisa kelihatan baik. Padahal firman Tuhan ini bilang hatinya udah membatu, udah keras. Ngeri banget ya. Manusia gak bisa nilai hati manusia. Tuhan yang menyelidiki. Makanya kalau hamba Tuhan dibilang tahu, enggak tahu. Kalau bukan roh Tuhan yang kasih tahu. Enggak ada satu manusia yang bisa tahu hati manusia lain. Manusia tuh paling jago sandiwara. Betul gak? Kamu lagi sedih? Enggak apa-apa. Padahal matanya udah berkaca-kaca, ya kan? Kamu habis diputusin? Enggak. Kemarin kulihat kau diputusin. Iya sih. Sedih kamu diputusin? Enggak. Enggak, sama dia juga enggak apa-apa. Tapi kantong mata udah tebel. Berarti habis menangis semalam, ya kan? Hati manusia tuh ya saudara, bisa ditutupi kok. Tapi ingat nih ya, saya cuma mau ajak lewat firman Tuhan ini gini. Jangan pernah tutupi kondisi hatimu sama Tuhan. Kita tuh harus selalu check up kondisi hati kita. Coba lihat ayat 9 sampai 10. Bangkit berdiri dulu lah, biar temenin saya ikut diri kan. Matius 17 ayat 9 sampai 10. Baca kenceng-kenceng, 2 ya. Betapa liciknya hati. Firman Tuhan Amsal tadi bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Betul? Kenapa harus dijaga hati ini? Ayat ini menjawab, hati kita tuh licik. Hati kita bisa menyembunyikan yang dalam ini. Sampai dibilang gini, hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Dia bisa tetap tersenyum manis. Dia bisa jadi asyir yang salam dan shalom. Padahal dia kesel. Siapa yang tahu? Asyir-asyir, mohon maaf. Saya tidak berkata yang di sini. Yang di gereja sono. Biar aman ya. Yang di gereja sono. Ayat 10-nya. Baca 2 ya. Aku Tuhan. Amin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara, kita bisa kelihatan loh berbuat baik. Kita bisa kelihatan saudara orang yang peduli. Orang yang tetap melayani. Bahkan saya mau berkata, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga bisa jatuh di sini. Saya bisa khotbah, padahal hati saya mulai membatu. Itu sebabnya penting kita untuk mengecek hati kita. Kemana kita ngecek hati? Engkau harus hadapkan hatimu kepada Tuhan. Jujur sama Tuhan. Satu hari saya juga pernah ngalamin, kok kayaknya apa sih, kayak jenuh. Kok kayaknya cepet capek. Kok ngelihat pergumulan tuh kayaknya berat banget. Tapi saya ngerti, ada yang bergeser dari hati saya. Ada yang perlu diobati. Dan diobatinya itu gak nunggu hari Minggu. Saya ambil waktu itu berpuasa saudara. Berpuasa tuh saya cuma duduk, datang ke ruang doa tuh enggak ngapain. Saya cuma bilang, Tuhan, aku kok rasanya kayak suam ya. Saya belajar begini saudara, jangan ke dokter nunggu udah sekarat. Biayanya mahal. Bener gak sih? Kemarin mama saya sakit saudara, sempet agak sesek. Saya ingat tahun lalu udah sampai drop banget. Dibawanya, makanya rawat inap. Saya langsung kemarin bilang, Mama, kalau mama mau dibawa sekarang kita bisa pulang dari IGD. Tapi kalau udah drop, akan rawat inap. Dia bilang, iya ntar habis duitmu. Lebih habis lagi kalau rawat inap. Anda harus tahu ya. Kalau engkau rasa kok aku suam ya. Kok aku ngelihat orang ya yang sedang dalam kejatuhan. Aku kok menghakimi ya. Waktu aku lihat orang bersalah, kok bawaannya marah ya, kesel ya. Itu ada yang bergeser dari hati kita.
istilahnya saudara, kalau ada alat tes ngecek hati, langsung dites. Makanya penting saudara, menyembah, baca firman, datang doa sama Tuhan setiap hari, itu sangat-sangat penting, katakan amin. Di sanalah engkau bisa meditasi, engkau diam, Tuhan nasihati aku. Tuhan ajarin aku, Tuhan ampuni aku. Saya lahir di keluarga yang diajarinnya cukup keras, sampai kadang-kadang gak mudah untuk minta maaf. Gak mudah. Saya dulu orang yang, suami saya lah, yang makan asam garam. Gak mudah minta maaf. Di awal pernikahan kami struggle sekali. Karena saya gak gampang minta maaf. Orang minta maaf aja susah sama saya, apalagi saya minta maaf. Kalau orang minta maaf saya tanya gini, kau tahu gak salahnya apa? Ngeri banget ya, ngeri kali. Udah orang kan datang minta maaf tuh perlu nurunin gengsi ya nggak? Ya nggak? Udah kayak lu aja perempuan paling cantik sedunia gitu kan? Dia datang, aku minta maaf dengan gaya. Oke saudara ya, keadaan akan datang. Itu menguji hati kita nih. Kita nih kelihatan rendah hati, tapi waktu posisi kita di atas, kelihatan tuh yang stok di hati kita tuh. Dulu ada orang ya, waktu gajinya kecil, dia duduknya tuh agak-agak bungkuk gitu. Tapi begitu gajinya gede, disilang. Langsung kata, udah naik gajimu ya gitu. Kakak ngeliatnya dari mana-mana. Iya, aku kan ibu gembala, aku lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu sebabnya. Kalau engkau bilang gini, cukup dengar firman, enggak. Dan saya juga mau bilang, kalau engkau cuma bilang gini, aku doa, aku nyembah, tapi enggak ada perubahan, ada yang salah sama doamu juga. Jangan-jangan itu cuma ritual agamawi. Apa tandanya? Engkau sedang melakukan ibadah yang engkau tahu Tuhan berkenan. Engkau dengar nasihat firman di sini nih. Satu hari saudara, saya kedatangan seseorang, saya agak gimana ya, suka kesal gitu kadang. Terus tiba-tiba di hati saya ngomong loh, firman yang bilang begini. Barang siapa yang memandang ringan orang lemah, dia menghina penciptanya. Aku gak tahu tuh di mana, ada ayatnya. Lu gak percaya, bukalah di handphone. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau datang orang kepadamu yang selalu merugikanmu, dan tiba-tiba kita nih gak keluar nih dari hati, males dah. Tahu gak? Kalau firman ngomong itu artinya engkau sedang ada di tracknya. Kalau engkau abaikan, engkau akan jadi bebal. Saya ingat firman itu bilang, barang siapa yang memandang rendah orang saudaranya yang lemah, dia sedang menghina penciptanya. Takut loh saya saudara, Tuhan ampuni aku. Ternyata aku ini sedang menghina engkau. Yang kadang-kadang aku bilang aku layani engkau, aku mengasihi engkau Tuhan, padahal aku sering menghina dia. Itu sebabnya kalau ibadahmu engkau bangun berkenan, engkau memeriksakan kondisi hatimu sama Tuhan. Bukan berarti kita gak pernah melenceng. Engkau bisa melenceng, tapi engkau bisa dinasehati kembali. Engkau bisa dibawa balik. Nasihatnya bisa firman. Nasihatnya bisa perkataan firman lewat pembicara. Atau ketika engkau berbicara dengan saudaramu atau temanmu. Amin. Butuh waktu, katakan butuh waktu. Saya mau bilang gini saudara, dalam seminggu ada berapa hari, ada berapa jam yang kau sudah gunakan untuk semua aktivitas. Saya mau tanya dengan kasih Tuhan, berapa jam engkau bisa pakai untuk kau rest sama Tuhan? Seminggu. Berapa lama engkau bisa duduk dan bilang, Tuhan ini aku. Kadang saya cuma dengar saudara, dengerin khotbah, dengerin saudara pujian. Tapi itu pun gak cukup karena saya harus doa lagi dan saya bilang, Tuhan makasih. Waktu engkau buka hatimu, hatimu gak akan sampai membatu, katakan amin. Coba lihat contoh di Alkitab, ada dua pribadi yang saya mau sampaikan tentang sikap hati, yang saudara ujungnya akan kelihatan berbeda. Namanya Elisa dan Gehasi. Kita akan belajar dari dua
orang yang memulai pelayanannya sama-sama murid, sama-sama pelayan. Elisa melayani Elia, Gehazi melayani Elisa. Memulai dari starting yang sama, tapi masalahnya sikap hati yang gak diberesin, ujungnya beda. Katakan amin. Engkau boleh sama-sama kerja di kantor. Engkau boleh sama-sama seorang yang punya posisi yang sama. Tapi ingat, sikap hatimu menentukan perjalananmu. Saudara, makin akar ini ditanam ke dalam, makin kuat kita bisa membangun di ketinggian. Makin tinggi bangunan yang kita mau bangun, engkau harus rela keluar bayaran untuk membangun pondasi yang di dalam. Kalau saudara, kita cuma maunya bangun pondasinya pakai batu pasir aja, kerikil aja. Bisa nggak? Bisa. Bisa hancur. Kita mungkin cuma bisa 1 lantai. Tapi kalau engkau mau bangun, aku mau bangun rumah 3 lantai. Engkau harus keluar biaya lebih banyak. Engkau harus ambil batu kali yang besar. Taruh di situ. Engkau harus rela rumahmu berantakan dalam sesaat. Untuk bangun apa? Pondasi. Saudara, saya baca ya saudara. Ini kisahnya di 1 Raja-Raja 19 dan 2 Raja-Raja 4. Elisa tuh punya benih yang positif. Dengar sebentar saudara. Kita nih punya benih positif dan negatif. Semua kita. Disinilah kita harus belajar. Yang mana yang aku harus up. Yang mana yang aku harus taruh di kaki Tuhan. Saya mau sampaikan saudara, Elisa nih benih positifnya, benih baiknya yang satu. Elisa tuh mengadopsi gairah dari gurunya. Elisa tuh bukan cuma berarti mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi hidup mau-maunya. Saya ketemu banyak orang suka bilang gini, ih dia orangnya padahal baik loh, dia kan pelayanan, kenapa ya hidupnya gitu-gitu aja. Saya mau kasih tahu, ada yang tersembunyi di hati. Enggak cukup jadi orang baik. Enggak cukup rajin melayani. Engkau harus rajin menghadap Tuhanmu. Dicek kondisi hatinya. Sehingga kita bukan jadi orang yang giat tanpa pengertian aja. Banyak orang melayani tapi enggak punya pengertian. Enggak punya hubungan sama Tuhan. Pelayanannya itu cuma aktivitas. Elisa ngadopsi gairah dari gurunya. Elisa tuh tekun ngikutin Elia sampai akhir. Elisa tuh gini loh, rela rugi demi gurunya. Elisa rela ngelepas tawaran dari nabi-nabi lain ketika gurunya hendak dipanggil Tuhan. Ada banyak orang mulainya sih bagus. Tapi masalahnya buat Elisa, tawaran, saudara, omongan orang, itu bisa menggoyahkan dia loh. Kalau dia gak mengadopsi nilai gurunya. Elisa tuh cerita orang yang mau dibentuk, mau berjuang, mau susah. Elisa tuh gambaran seorang murid yang gak kompromi dia. Ada benih yang jahat namanya Gehazi. Gehazi itu ya saudara punya yang namanya ketamakan. Ada orang yang kelihatan baik. Tapi satu hari ketamakannya bisa muncul soal uang. Gehazi cinta uangnya terekspos waktu Naaman datang. Naaman datang disembuhin oleh gurunya Elisa. Elisa menolak pemberian Naaman. Gehazi mikir, gak bener guru gua. Anda tahu, mengikut Tuhan, ditanam di pelataran bait Allah, itu bicara, engkau bisa telan semua kebenaran sekalipun itu menyakitkan dan merugikan. Betul. Saya selalu bilang begini, Tuhan, kemarinan saya doa, saya bilang, Tuhan, aku percaya, engkau gak pernah Tuhan berhutang bagiku. Dan aku terlalu percaya yang kau beri jauh melebihi daripada apa yang aku beri. Dan saya selalu bilang gitu, Tuhan kasih aku kesanggupan, kasih aku sukacita dan benih untuk aku terus bersukacita di sana. Gehazi ya, itu punya namanya gini loh, suka kompromi, suka bohong. Siapa di sini yang suka bohong?
cepat keluar. Bukan saudara. Galak banget. Karena kan gak mungkin kan saya bilang, siapa yang berbohong maju ke depan ya kan, mata orang lagi ngelihat begini. Malulah kita. Si Alfa tadi mau maju dia. Tadi Elisa kan mengadopsi, dia bergairah, percaya, gak kompromi, mau berjuang. Seorang yang mau dibentuk. Murid-murid, jangan jadi murid yang setengah jadi. Atau jadi-jadian, ngeri. Menakutkan kalau jadi murid jadi-jadian. Tapi kalau Gehasi, dia punya ketamakan, cinta uang. Gehasi itu punya penilaian lain tentang Elisa. Dan akhirnya saudara, Gehasi itu kena apa? Kena kusta Naaman ya kan? Kena kusta Naaman kan? Saya mau sampaikan di sini statement yang perlu Anda dan saya dengar. Jangan salah, kondisi yang sekarang kita alami nih, pergumulan yang saudara dan saya alami nih, kesusahan yang saudara saya alami, gak selalu karena hukuman Tuhan. Bilang kanan kiri, itu bukan hukuman Tuhan. Tapi apa dong Kak? Saya mau kasih tahu, itu konsekuensi. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau Anda umur 50 tahun, saya mau 50 tahun. Terus saya makan sembarangan, terus gak olahraga, tidur gak beraturan, begadang terus, tidurnya jam 1, jam 2. Anda tahu, jam 3, tidur jam 3, yang gak boleh dimakan, udah begadang minum kopi. Anda tahu, ketika umur 50, engkau sedang buka pintu untuk sakit penyakit. Itu bukan Tuhan hukum, Mas Bro. Halo? Bukan Tuhan hukum. Kok kayaknya Tuhan jahat banget ya? Tuhan gak hukum, itu konsekuensi. Katakan konsekuensi. Engkau kerja di perusahaan, engkau gak jujur, engkau bohong soal komisi. Asuransi di diskon. Ini saya bicara diri saya dulu. Dapat diskon, orangnya bilang, Bu, ini di kwitansinya saya bikin segini, tapi sebenarnya sekian, nanti saya transfer ke ibu. Lumayan waktu itu 35 mobil ya kan. Tak kali-kali. Aku aja pendeta doa syafaat ya begitu. Bener. Karena saya tahu aku mata duitan. Saudara, orang jujur tuh disayang Tuhan loh. Anda jangan, gua mah enggak. Kakak pakai doa syafaat, aku sih langsung kutolak. Oh berarti kau udah hampir masuk sorga bentar lagi. Ya kan? Kalau aku tuh masih kepengen. Beneran. Saya hitung kan kali 30. Terus, karena saya yang harus nanda tangan. Saya masukin tuh ke laci. Pulang. Untung udah malam kan, masukin aja. Saya pulang, saya mikir, Tuhan, apakah ini jalan yang kau memberkatiku? Wih, sadap. Itu yang saya bilang, kita tuh punya benih baik, benih jahat. Makanya penting tetap check up. Betul nggak? Check up dong. Kita nih bisa ya jadi orang baik, rendah hati, karena emang kita lagi di bawah. Apa yang mau disombongin? Betul nggak? Gaji pas-pasan, gak enak ngangkat wajah. Tapi Anda tahu ujiannya akan datang. Ketika engkau dipromosi Tuhan, bisa tetap gak rendah hati? Bang Napi bilang. Waspadalah. Saudara, kejahatan itu kan terjadi karena dibuka ya gak? Saya suka bilangnya Tuhan. Saya sering-sering loh. Saya ingat ya di mesbah keluarga Rabu kemarin saya bilang gini, kau datang sama Tuhan, jangan kasih unjuk prestasi. Itu baunya gak harum. Datang sama Tuhan, kasih tahu, Tuhan, aku gak sanggup. Aku nih bisa gini karena Engkau. Hidupku ini lumpuh kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan, aku nih masih pelit. Orang bisa puji Engkau loh. Dia murah hati. Kau bisa datang ke Tuhan. Aku nih pelit. Orang itu gak tahu Tuhan, yang ku kasih seuprit. Tapi buat dia udah gede, padahal masih banyak lagi Tuhan, dia gak tahu. Tahu gak? Enak loh nyambernya sana sini, tak tok kayak main karambol. Benar gak saudara? Hati manusia licik. Saya datang loh saudara.
Satu hari ada anak yang sekolah S2. Waktu itu datang. Tuhan suruh bantu gitu. Kadang-kadang ada kebanggaan kok. Makanya saudara, kalau engkau nyembah, kau dengar. Itu bisa, firman Tuhan bilang tuh, firman tuh seperti cermin. Kau akan lihat betapa sombongnya aku. Betapa gagahnya aku berjalan tanpa engkau. Buktinya pagi, cus langsung pergi, gak usah doa. Betapa kuatnya aku ketika diserempet baru, Tuhan di mana engkau? Betul gak? Saudara, sembarangan bergaul ada konsekuensinya enggak? Yang anak muda pacaran-pacaran aja yang enggak benar, ada konsekuensinya enggak? Hamil di luar nikah. Kalau enggak hamil di luar nikah, engkau enggak tahu ada kutuk. Kau bisa bilang, enggak hamil kok. Kau enggak tahu, mata Tuhan melihat. Betul. Nggak jujur dalam hal uang. Mau di pekerjaan, mau di rumah, mau dimanapun. Nipu sana sini. Emang kau pikir mata Tuhan nggak melihat? Mata Tuhan ngelihat. Ada orang bilangnya udah nggak ngerokok, dia ngerokok lagi. Aku tuh suka bilang gini, kau bukan menipu aku. Jangan berhenti karena takut, jangan. Kita harus berhenti melakukan satu dosa, satu kesalahan. Itu memang karena kita sadar dan Tuhan yang menolong. Dan kita harus bilang gini, saudara, jujur, aku tuh gak bisa kalau bukan Tuhan. Kita jangan dengan gagah bilang, aku akan berhenti. Enggak, kita harus bilang, aku tuh pengen, tapi aku tahu aku gak bisa kalau bukan Tuhan yang tolong aku. Amin. Saudara, orang yang kelihatan baik aja, dia bisa nonton pornografi loh. Betul. Apa Tuhan gak lihat? Tuhan lihat. Dan selalu ada konsekuensinya. Dan di sana engkau harus ingat, Tuhan gak pernah hukum engkau dan saya. Dia Bapa yang maha baik. Dia Bapa yang mengasihi dan sayang. Penutupnya coba baca Mazmur 92. Perhatikan akar kita. Amin. Jujur saudara sama Tuhan. Saya doa kayak gitu loh. Tuhan makasih ya. Sebenarnya aku bohong. Bohongnya gak ngebohong omongan. Aku kelihatan baik kan. Padahal masih banyak sebenarnya Tuhan. Kata Tuhan taunya aku. Cuman Tuhan bilang seneng nak aku. Kamu jujur. Betul gak? Kita besuk orang nih. Orang bilang, makasih ya. Di gereja dipuji. Ih, dia rajin besuk ya Kak Mei ya. Wih, dia rajin loh besuk loh. 10 hari sekali dia kunjungan. Terus hatinya jujur dia akan bilang, Tuhan, sebenarnya banyak juga waktuku buat tidur. Buat lihat sosmed. Belum apa-apanya waktuku itu. Betul gak? Bayangin ya, kalau kita jujur ya, Tuhan tuh gampang loh ngarahin langkah kita. Gampang banget. Gampang banget. Dan dia senang memberkati orang yang jujur. Dia suka memberkati orang yang jujur. Ayo kita akan tutup firman Tuhan, bangkit berdiri, Mazmur 92. Saya berharap spirit of Gehazi itu gak ada lagi di sini. Kita akan lawan, kita akan perangi. Kita jujur sama Tuhan bilang, aku tuh suka tergoda. Kenapa engkau tergoda? Karena masih pengen. Ya enggak? Kenapa saya ngitung sih uang asuransi itu? Kenapa masih hijau sih? Karena masih pengen. Dan kita harus datang bilang sama Tuhan. Saudara, sebelum membaca ya, saya cuma rasa loh. Tuhan tuh mau kita jadi jemaat yang jujur. Jadi hamba Tuhan yang jujur. Yang istilah gini, datang sama Tuhan tuh, malu-malu deh gue Tuhan. Tapi ini aku udah benci dengan segala kemunafikan diriku. Gak usah ngomongin orang, omonginlah diri kita. Amin. Karena banyak orang pelayanan, tapi bangun mesbah. Itu sesuatu, saudara, gak kelihatan.
tapi terbukti. Betul nggak? Satu hari Bang Obed benerin keyboard yang sekian lama dipencet-pencet nggak ada yang benar. Padahal udah dipencet tempat yang sama. Begitu abang datang, dipencet yang udah dipencet-pencet berkali-kali itu. Langsung bener loh. Terus saya bilang, Abang Adit, aduh Kak, padahal kita juga mencet yang sama. Kenapa kalau sama abang tuh takut ya? Saya bilang, ini bukan masalah skill, ini masalah kedalaman. Dengar ya, Anda bangun mesbah ya, nggak kelihatan, tapi terbukti. Anda punya sesuatu nih di sini. Waktu masalah datang, Anda kelihatan tuh, nggak gentar Anda. Waktu di tengah masalah, Anda tuh tenang dan bisa dapat solusi. Saya mau bilang, mesbah yang kau bangun itu terbukti, katakan amin. Terbukti. Gak pernah sama orang yang membangun dan membangun mesbah. Pasti ada bedanya. Engkau tuh orang yang membangun mesbah ya, punya kebutuhan gede. Dia tuh doanya bukan karena takut. Bukan karena takut penagih hutang datang. Orang yang membangun mesbah tuh dia bilang begini. Lagunya tadi Immanuel. Sesek. Punya kebutuhan belum ada jalan keluar. Dia nggak doa minta kebutuhan dipenuhi. Dia cuma bilang, Tuhan aku percaya. Engkau ada kok bersama dengan aku. Engkau nolongin aku, engkau beri ketenangan. Kalau ada orang yang misalnya nih Anda harus bayar sekolah anak dan belum bisa. Engkau bisa bilang, Tuhan berkati aku. Dan kalaupun berkatnya itu tidak berupa uang, aku bisa dapat namanya berkat kelonggaran waktu. Tolong aku Tuhan. Engkau yang butuh pekerjaan, kau bisa datang jujur Tuhan. Ya aku ini masih banyak kendala, tapi aku butuh pekerjaan, tolong aku Tuhan. Orang yang jujur, gak lama kau pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Mazmur 92. 13, orang benar, 2 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lanjut. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Kalau engkau ditanam di pelataran bait Allah, gak ada matinya kita. Amin. Enggak mati gaya kita. Haleluya. Ngelihat apapun kita akan hadapi sama-sama. Kita akan bilang yang ini juga pasti Tuhan tolong. Ayat terakhirnya dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Itu tujuan akhirnya. Kalau akarmu ditanam makin dalam, engkau akan menceritakan Tuhan yang baik, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang setia. Saya percaya tahun ini, kalau engkau membangun akarmu makin dalam, engkau akan lihat yang selama ini sukar untuk engkau lewati. Engkau akan lewati bersama Tuhan. Buang semua kepura-puraan, buang semua kemunafikan, buang semua ketidakjujuran. Kita punya Tuhan yang maha baik. Tuhan yang tidak pernah ketika seorang datang, wanita pelacur pun tidak pernah didakwa oleh Tuhan. Wanita pelacur itu dibela oleh Tuhan. Apalagi engkau dan saya. Ayo tutup Alkitabmu.